Ultraman dan Kamen Rider, dua intelektual properti Jepang yang legendaris. Telah eksis berpuluh-puluh tahun. Bahkan Toei Company, perusahaan pencipta Kamen Rider dan Super Sentai, telah berdiri sejak tahun 30-an. Hampir 30 tahun lebih senior daripada Suburaya Production atau pencipta Ultraman. Hingga saat ini, kedua IP tersebut seolah terus bersaing tiada akhir. Tiap tahun keduanya merilis IP baru. Dan di tahun 2020 kemarin, Kamen Rider Saber tengah head-to-head dengan Ultraman Z. Next, kita tunggu saja pertarungan bisnis Ultraman Trigger dan Kiramaker. Nah, di video kali ini, Calvin Channel akan mencoba membedah pada aspek bisnis kedua perusahaan raksasa IP ini. Toei adalah produser berbagai IP terkenal seperti Voltes, Kinnikuman, Senseiya, Dragon Ball, Digimon, One Piece, dan sebagainya. Mereka memulai proyek Kamen Rider pada tahun 1971, lebih baru dari Ultraman. Namun, dari pengalaman bisnis, pada saat itu Toei jelas lebih mapan. Sedangkan Suburaya didirikan tahun 63 oleh Eiji Suburaya, mantan ahli special effect dari Toho Studio. Ia memulai debutnya dengan merilis Ultra Q dan sederet film tokusatsu serta anime lain. Dari sisi produksi, Toei jelas pemimpin. Mereka telah melahirkan ratusan IP ternama dari kategori anime, Kamen Rider, dan tokusatsu. Mereka fokus pada banyak bisnis, sedangkan Suburaya nampaknya nih lebih berkonsentrasi pada IP utamanya, Ultraman. Dari sisi fans, baik Kamen Rider maupun Ultraman, keduanya cukup militan. Kisah dan desain karakter keduanya sangat menonjol dan unik. Sulit untuk dibandingkan. Keduanya punya keseruannya masing-masing. Dari sisi revenue, jelaslah Toei lebih memimpin. Namun, dari sisi pertumbuhan atau growth hack, Suburaya nampaknya punya effort yang lebih inovatif. Oke, yuk sambil belajar. Growth hack adalah strategi penciptaan pertumbuhan super pesat yang dimulai dari konsep membangun many, baru kemudian meraih money. Jadi, from many to money. Bisnis dibangun bukan langsung untuk meraih pendapatan, tapi keramaian terlebih dahulu. Konsep growth hack dipopulerkan oleh Sean Ellis pada tahun 2011. Konsep pertumbuhan yang memadukan fungsi pemasaran, analitik data, dan teknologi. Selanjutnya, Dave McClure kembali merumuskan growth hack ini ke dalam tingkat yang lebih teknis atau terukur. Ia menyebutnya sebagai AARRR, Pirate Matrix. AARRR adalah kependekan dari acquisition atau perolehan, activation atau pengaktifan, retention atau pertahanan, revenue atau pendapatan, dan referral atau penyebaran rekomendasi. Memang tidak pernah tersebut jika Suburaya melakukan growth hack dengan konsep Pirate Matrix. Mereka hanya menciptakan Space Pirate Barossa. Dari analisis yang kami lakukan, Suburaya telah menerapkan hal ini secara esensial. Yuk kita bahas. Pernah nggak kepikir, biaya produksi serial Ultraman per episode tuh berapa sih? Mereka memang nggak pernah mengekspos. Namun, mari kita gunakan asumsi. Sebuah anime profesional kelas mula-mula dibuat dengan biaya hingga 1 miliar rupiah. Bayangkan saja berapa episode yang harus diselesaikan dan berapa total biayanya. Wow! Dengan tingkat kerumitan tinggi, live action, termasuk mengurus para pemain dan propertinya, anggap saja biaya konservatif minimal per episode adalah 4 miliar. Maka, untuk 25 episode bisa menelan biaya hingga minimal 100 miliar rupiah. Sekali lagi, ini masih asumsi yang sifatnya minimalis. Sungguh berita yang mengejutkan ketika Suburaya mengikrarkan diri untuk merilis serial Ultraman terbaru mereka, Op Chronicle, di YouTube channelnya 3 tahun lalu. Berapa duit mereka bakar gratisan?
Mereka mulai membuat channel YouTube pada tahun 2006. Namun, pada saat itu isinya hanya seputar berita dan trailer film. Lalu, bagaimana mereka menutup biaya produksi? Ini pertanyaan menarik. Sebagian besar industri IP Jepang menggunakan hukum Pareto 80-20. Terus terang, pendapatan terbesar dari industri ini berasal dari merchandising hingga 80% atau bahkan lebih, dibanding pendapatan menjual film atau original soundtrack yang maksimal cuma 20%. Peluang inilah yang nampaknya digaspol oleh Suburaya dalam proyek Ultraman. Seperti yang pernah dibahas di Calvin Channel, bahwa bagi Suburaya, film hanyalah media iklan dengan konsep konten marketing. Biaya miliaran tadi adalah akun biaya pemasaran. Jadi, film gratisan tadi adalah strategi growth hack yang mereka upayakan untuk ngejangkau pasar yang lebih besar. Dari perspektif Pirate Matrix, film gratisan melalui YouTube channel adalah bagian dari strategi acquisition. Ini adalah cara mereka menjangkau para fans baru dengan mudah, walau nggak murah. Namun, pertumbuhan ini jelas mereka pantau. Pertumbuhan view yang idealnya diiringi dengan pertumbuhan subscriber atau disebut activation. Hingga saat ini tercatat pertumbuhan baik subscriber Suburaya hingga 1,77 juta. Pada tahap selanjutnya, berapa banyak subscriber yang akan kembali nonton pun dapat dipantau dengan teknologi data analitik. Peningkatan angka ini juga diharapkan akan meningkatkan peluang pendapatan dari penjualan merchandise terkait konten yang akan ditampilkan. Bersamaan itu, tingkat penyebaran rekomendasi juga akan terdampak. Secara otomatis, YouTube juga akan melakukan rekomendasi bagi konten-konten berkualitas dengan tingkat pertumbuhan dan engagement yang baik. Viewers, subscriber, penonton ulang, pembeli produk, dan perekomendasi adalah variabel-variabel yang saling berkorelasi dan saling dukung. Inilah pemanfaatan teknologi data analitik. Pebisnis Jepang memegang budaya Lean. Jelas, dengan adanya kelanjutan serial gratisan hingga Ultraman Z, Suburaya telah merasakan nikmat dari manfaat growth hack yang mereka lakukan. Kyodo News Group bahkan mencatat pendapatan global dari IP Ultraman telah mencapai 11,5 miliar US dollar. Lalu, bagaimana dengan Toei? Kabarnya, mereka akan mengikuti jejak Suburaya Official. Walau sedikit terlambat, namun sekali lagi berita ini masih simpang siur. Kita tunggu aja nantinya akan seperti apa. Channel dari Toei Tokusatsu World baru dirintis pada tahun 2019, 7 tahun setelah Suburaya Official. Hingga saat video ini dibuat, pun mereka bahkan belum menampilkan video-video serial terbarunya macam Kamen Rider Saber. Satu lagi, coba cek bagian deskripsi channel, dan kalian akan temukan bagaimana Suburaya langsung menghajar penonton dengan call to action link kunjungan ke situs official, toko, dan media sosial Suburaya lain. Sebuah pukulan telak bagi Toei Tokusatsu. Ayo semangat dan terus maju tim Toei Tokusatsu. Oke, sekian ulasan Calvin Channel tentang strategi bisnis Ultraman versus Kamen Rider. Semoga bermanfaat. Yuk dukung Calvin Channel dengan like video dan subscribe Calvin Channel.
Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Nah. Sasan. Melu basan. Supaku fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gantisan. Rekubasan.